teman-teman, kembali lagi bersama saya Ekswati Miatari, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenali salah satu tokoh psikologi yang bernama Kurt Lewin. Teori medan Kurt Lewin mempelajari interaksi antara satu individu dengan medan secara keseluruhan. Pemikiran ini diterapkan dengan menggunakan paham Gestalt. Teori ini menggagas bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, termasuk interaksi dengan orang lain dan apa yang terjadi di dalam dirinya, seperti imajinasi dan pengetahuan. Selanjutnya, pada teori ini dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, struktur kepribadian. Yang kedua, dinamika kepribadian. Dan yang ketiga, perkembangan kepribadian. Yang pertama adalah struktur kepribadian, menggambarkan manusia sebagai pribadi berbeda dalam lingkungan psikologis, dengan pola hubungan dasar tertentu. Dengan cara ini, Lewin berusaha mematematiskan konsep-konsepnya sejak dari permulaan. Teori medan Kurt Lewin mempelajari interaksi antara satu individu dengan medan secara keseluruhan. Pemikiran ini diterapkan dengan menggunakan paham Gestalt. Teori ini menggagas bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Yang pertama adalah pengertian ruang hidup. Ruang hidup mengandung semua kemungkinan fakta yang dapat menentukan tingkah laku seseorang. Ruang hidup meliputi segala sesuatu yang harus diketahui untuk memahami tingkah laku konkret manusia seseorang dalam satu lingkungan psikologis tertentu saat tertentu. Yang kedua, lingkungan psikologis, yaitu daerah di dalam elips tetapi di luar lingkaran. Daerah ini dibagi dalam pecahan-pecahan yang disebut region. Yang ketiga adalah pribadi. Menurut Lewin, pribadi adalah heterogen, terbagi menjadi bagian-bagian yang terpisah meskipun saling berhubungan dan saling bergantung. Daerah dalam personal dibagi menjadi sel-sel. Yang terakhir adalah lingkungan non-psikologis. Lingkungan ini luasnya tidak terhingga, sehingga tidak mempunyai boundaries. Pada gambar dibatasi persegi 4. Apa saja yang ada tetapi tidak menjadi stimulus bagi diri seseorang bisa termasuk ke dalam lingkungan non-psikologis, seperti benda, objek, fakta, atau situasi sosial. Dinamika kepribadian. Konsep-konsep dinamika pokok dari Lewin terdiri atas energi, tegangan, kebutuhan, valiansi, vektor, dan lokomosi. Yang pertama adalah energi. Bagi Lewin, manusia adalah sistem energi yang kompleks. Energi muncul dari perbedaan tegangan antara sel satu atau antara regions. Yang kedua, tegangan. Pengertian yang pertama yaitu tegangan cenderung menjadi seimbang. Kemudian, pengertian yang kedua, tegangan adalah kecenderungan untuk menekan boundaries sistem yang mewadahinya. Yang ketiga, kebutuhan. Kebutuhan didasari adanya kemunculan kondisi fisiologis seperti lapar, haus, keinginan seperti ingin bekerja, menghasilkan uang, atau bisa juga kemauan untuk mengerjakan sesuatu seperti menyelesaikan tugas atau menghadiri pertemuan. Pengertian yang keempat, valiansi. Valiansi adalah nilai region dari lingkungan psikologis bagi pribadi. Yang kelima adalah vektor. Vektor digambarkan dalam wujud panah, merupakan kekuatan psikologis yang mengenai seseorang, cenderung membuatnya bergerak ke arah tertentu. Yang terakhir adalah lokomosi. Perpindahan lingkaran pribadi itu disebut lokomosi. Lokomosi bisa berupa gerakan fisik atau perubahan fokus perhatian. Dalam kenyataannya, sebagian besar lokomosi yang sangat menarik perhatian psikolog berhubungan dengan perubahan fokus persepsi dan proses atensi. Perkembangan kepribadian 5, yaitu perubahan tingkah laku,
organisasi, hierarkis, realistis, dan diferensiasi. Perubahan tingkah laku. Sejumlah perubahan tingkah laku yang penting terjadi sepanjang perkembangan. Variasi aktivitas, emosi, kebutuhan, hubungan sosial, dan sebagainya semakin banyak ketika orang menjadi semakin tambah usia. Variasi itu mungkin akan menurun pada usia uzud. Organisasi. Bertambahnya usia membuat orang semakin sadar pentingnya perorganisasian. Misalnya, anak-anak yang senang membaur dengan beberapa temannya pada waktu itu. Semakin dewasa, mereka akan sadar pentingnya berinteraksi dan juga berorganisasi. Dibutuhkan suatu sistematik, harus berbuat apa ketika berhubungan dengan orang dengan kelompok yang mana. Yang ketiga, hierarkis. Tingkah laku menjadi hierarkis, anak-anak bermain untuk memperoleh kepuasan dan permainan itu. Semakin dewasa, mereka memaknai permainan sebagai instrumen untuk memperoleh kepuasan, bersaing dengan teman lain, dan bersaing menjadi instrumen untuk memacu dirinya berguna mencapai tujuan. Yang keempat, realistis. Sesudah kemasakan dicapai, kemampuan kita untuk membedakan realitas dengan fantasi meningkat. Meningkatnya realisme persepsi lebih dikenali pada era hubungan sosial. Contohnya pada anak kecil mungkin melihat tingkah laku orang lain sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Anak yang lebih tua memahami secara lebih realistik bahwa orang lain mempunyai rencana dan tujuan dari tingkah laku mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah diferensiasi. Diferensiasi menjadi salah satu konsep kunci Lewin untuk menjelaskan peningkatan variasi tingkah laku. Kebebasan bergerak dihubungkan dengan kemampuan untuk mengerjakan hal yang berbeda-beda, perluasan orientasi waktu, dan perbedaan antara yang nyata dan tidak nyata. Diferensiasi adalah peningkatan jumlah bagian-bagian dari keseluruhan. Jumlah sel pribadi dalam berlipat dengan bertambahnya usia dan jumlah region. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa di next video.